Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ayat harian kita hari ini, tanggal 3 Juni tahun 2021, diambil dari Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara, Bapak, Ibu yang bersuka cita, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memiliki pengharapan? Orang yang hidup di dalam iman adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Tanpa iman, saudara, maka pengharapan tidak akan ada. Apakah itu pengharapan, saudaraku? Ibrani pasal 6 ayat 19 setelah nas kita pada hari ini menjelaskannya dengan baik bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh atau jangkar itu, Bapak, Ibu, Saudara, digunakan supaya perahu atau kapal tidak terbawa oleh tiupan angin, supaya tidak terbawa oleh gelombang atau badai di tengah laut. Artinya, saudara, di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah tantangan hidup, setiap orang itu membutuhkan pengharapan, supaya hidupnya tidak terombang-ambing oleh masalah yang dihadapinya. Pengharapan itu, saudara, adalah sauh membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, kepada sesuatu yang stabil, kepada sesuatu yang kokoh, yaitu janji Tuhan. Maka orang yang berpengharapan itu adalah orang yang bertahan di dalam imannya walaupun badai menerpa hidupnya. Lalu kenapa sepertinya, saudaraku, pengharapan itu jauh? Apa yang kita harapkan tak kunjung datang? Kenapa saya sering beribadah, hidup di dalam firman-Nya, tekun di dalam doa, bahkan saya selalu menghidupi firman Tuhan, tetapi harapan-harapan itu tak kunjung datang? Kenapa orang yang tidak pernah berdoa, tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak pernah beribadah, namun pekerjaannya baik, pendapatannya meningkat,
hidupnya sehat-sehat saja? Mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, Tuhan itu adil. Dia adalah Allah yang tidak pernah lupa. Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala pekerjaanmu. Dia tidak pernah lupa akan perbuatan-perbuatan kita yang baik itu. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha tahu, Dia pasti mengingat kita, Dia tidak dibatasi oleh apapun, sehingga seluruh perbuatan dan pelayanan kita yang baik itu sebenarnya Bapak Ibu tidaklah sia-sia. Demikian halnya yang terjadi di jemaat dalam konteks surat Ibrani ini, meski banyak kesuraman, kesusahan, mereka dibenci karena iman, mereka dibenci karena mereka melayani dengan baik, mereka tidak disukai oleh khalayak orang karena mereka itu selalu menjadi saksi Kristus, sampai-sampai mereka mengeluarkan air mata, tetapi firman ini mengingatkan mereka bahwa tetaplah hidup di dalam pengharapanmu. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang terus sampai pada akhir hidupmu. Sehingga mereka diajarkan untuk hidup setia di dalam Tuhan yang selalu memperhitungkan dan memelihara hidup mereka. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita hidup di dalam pengharapan itu. Jangan lelah berbuat baik. Jangan pernah surut berdoa. Jangan pernah surut mengucap syukur. Jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan di tengah-tengah gereja. Sebab Allah yang kita kenal itu tidak dibatasi oleh apapun, Dia akan mengasihi. Bahkan ketika kita selalu hidup di dalam doa, mau melayani dan mau senang di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja, itu berarti bahwa kita telah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan. Sebab tujuan orang yang beriman, tujuan hidup dari orang-orang yang berpengharapan adalah kehidupan yang kekal. Mari saudara, berdirilah teguh. Sama seperti Paulus yang pernah menyampaikan suratnya kepada jemaat Korintus di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu adalah wujud dari iman dan pengharapan kita. Dan apapun yang menjadi pengharapan kita Bapak Ibu, percayalah di dalam iman engkau akan menerimanya. Di dalam iman Tuhan akan memberikannya seturut dengan waktu Tuhan. Oleh karenanya, hari ini kita diajari untuk setia, menantikan dengan syukur, menantikan di dalam iman, bahwa doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, Ia akan menjawabnya. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang memelihara, Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan. Pengharapan itu adalah hidup yang selalu menggantungkan diri kepada Tuhan di dalam iman. Ada banyak permintaan, permohonan kami, harapan-harapan kami. Kami yakin di dalam iman Tuhan akan menjawabnya. Dan kami setia di dalam iman untuk menantikannya. Kami akan terus menjadi saksimu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Karena kami meyakini bahwa orang-orang yang berpengharapan akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu sampai lansia, dimanapun kami berada. Bagi yang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, kami percaya Engkau melawat dan menyembuhkan mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.